Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Bu Anis harap dimanapun kalian berada, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pecahan. Kalau kemarin sudah diminta Bu Anis untuk membaca bukunya, nah saat ini kita akan memahami lebih apa sih itu pecahan. Di sini Bu Anis punya sebuah kertas lipat atau biasa yang disebut origami. Nah, Bu Anis ingin membaginya menjadi 4 bagian. Bu Anis lipat ya. Jadi 4. Sudah, lipat ya. 4 bagian yang sama ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Bu Anis juga punya bentuk lain. Bu Anis ingin membagi menjadi 8. Jadi satu buah kertas origami ini Bu Anis lipat menjadi 8 bagian yang sama. Oke, bentuknya jadi kayak gini. Kelihatan ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Bu Anis akan menggunting yang 4 bagian tadi ya. Bu Anis akan gunting ini sesuai garisnya, sesuai lipatan yang sudah dibuat. Ya, sudah. Oke, Bu Anis di sini punya 4. Ya. Tadi kan satu buah kertas origami sudah dibagi menjadi 4. Itu kalau yang dibagi menjadi 4 ya. Nah, ini yang Bu Anis bagi jadi 8 tadi ya. Ya. Kalau Bu Anis mengguntingnya hanya satu bagian, mulai sini ke sini, digunting ya. Misal Bu Anis digunting satu bagian saja. Oke. Digunting satu bagian saja. Maka satu bagian ini disebut 1/8 ya. 1/8. Sebab kenapa bilangan yang atas 1? Sebab dia adalah satu bagian dari sebuah gambar yang sudah Bu Anis bagi menjadi 8 bagian yang sama. Bu, kalau untuk yang 2/8 berarti ada 2 bagian yang mesti digunting. Jadi 1, 2, nanti bentuknya sebuah kotak. Nah, itu namanya 2/8. Jadi namanya sebuah pecahan itu yang awalnya sebuah kertas ya, kita bagi menjadi beberapa bagian yang wajibnya itu sama besar. Jangan ada yang besar sebagian, ada yang kecil, ada yang Bu, pokoknya kan itu sudah saya bagi Bu. Misal saya bagi menjadi 10, maka usahakan, bukan diusahakan ya, wajib membaginya menjadi 10 bagian yang sama. Jadi kalau bentuknya persegi kayak gini, itu difikirkan lebih dahulu mau dibagi yang bentuk kayak gimana sehingga menjadi 10 bagian yang sama. Jadi nggak asal gunting, nggak asal melipat,
tapi mesti bagian-bagian yang digunting itu sama. Oke, sampai sini ada yang disimpulkan ya, bahwasanya sebuah pecahan itu adalah banyaknya bagian dari keseluruhan. Jadi keseluruhannya kan, nah ini kan seluruh ya, ini semua sudah dilipat, sudah digunting. Bu Anis punya segini menjadi ini. Bagian yang kecil ini adalah masuk ke sini kan, aslinya besar, langsung Bu Anis lipat menjadi 4 jadi segini. Inilah yang dinamakan pecahan. Pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Pecahan itu dilambangkan dengan apa? Dengan A. Sebentar ya. Pecahan itu dilambangkan dengan A per B. A itu pembilang, B itu penyebut. Kalau sesuai dengan konsep yang Bu Anis jelaskan tadi, berarti A itu bagian yang digunting. Ya. Jadi tadi A-nya tadi satu bagian ya. B-nya itu sebuah kertas dilipat menjadi berapa? Total bilangan yang dibagi. Maksudnya pecahan dilambangkan dengan A per B. A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. A itu apa? Pembilang itu apa? Pembilang itu bagian dari sebuah keseluruhan. Kalau yang ini tadi dibagi 4, berarti A-nya itu satu bagian kan? 1. B-nya itu berapa banyak bagian itu tadi dibagi. Jadi kalau sebuah kotak sampean bagi menjadi 8 tadi, berarti penyebutnya 8. Maaf ya, 8. Kalau sebuah kotak tadi sampean bagi menjadi 10, maka penyebutnya 10. Oke, sampai sini demikian yang dapat Bu Anis sampaikan. Tetap semangat belajar ya untuk menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan saja, bahwasanya nanti kalian dapat ini lembar kerja siswa ya, ada tugas ya setelah menyimak videonya Bu Anis. Oke, di situ sudah ada langkah-langkahnya, ada 6 yang mesti dilakuin. Oke, urutkan mulai 1 ya, jadi nggak bisa langsung ke step misal langsung saya isi 3 Bu, nggak bisa, satu-satu dulu ya. 1, ambillah 1 kertas ya, bisa origami, bisa kalau nggak ada majalah boleh, ataupun kalender. Ini Bu Anis pakai kertas lipat atau origami ya. Ya, 1 ya. Yang kedua, lipatlah kertas atau origami tersebut menjadi 8 bagian yang sama. Nah, setelah itu origami yang sudah sampean punyai itu lipatan menjadi 8 bagian yang sama. Oke, bebas ya ngelipatnya ya, langsung dilipat saja. Oke, yang ketiga, gambarlah pola lipatannya. Nah, setelah kertas origami ini sudah dilipat, oke, setelah kita lipat, kita sudah dapat polanya ya. Ini pola yang Bu Anis pakai, jadi dilipat jadi 2, setelah itu kayak gini, jadi mendapatkan pola lipatan. Bebas ya ngelipatnya kayak gimana, asalkan 8 bagian ini semuanya sama kan ini bentuknya ya.
Setelah itu gambar ya, jangan diapa-apakan ini origaminya, tetapi buatlah sebuah kotak dengan di dalamnya ada polanya kayak gini. Nah, kalau punyanya Bonis kayak gini pola. Sudah. Kalau sudah digambar di pola, poin 3, kita lanjut ke 4. Potong yang sudah dilipat tadi, potong kertas atau origami atau majalah yang sudah dilipat. Jadi ini nanti potong, semen potong ya. Setelah itu kita ke langkah kelima. 5 ada A, ada B ya. Maaf, sebentar saya putar ya. 5A, ambil satu bagian lalu tempelkan. Nanti setelah ini digunting, ambil satu bagian, satu kotak. Nah, tempelkan di sini. Setelah itu dijawab soal di sampingnya. Nah, satu bagian ini tadi dibaca apa? Satu kan, satu per berapa? Langsung ditulisnya pakai angka ya. Lalu disebutkan pembilangnya yang mana, penyebutnya yang mana. Yang B juga sama dengan yang A, tetapi ini diminta ambil 2 bagian. Jadi ini ambilan 2 bagian, 1, 2, lalu tempelkan di sini. Dibacanya bagaimana? Ditulis pakai angka, pembilangnya berapa, penyebutnya juga. Setelah itu, yang keenam, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pecahan adalah, nah, kalau ini sesuai dengan kemampuan kalian, jadi bebas mau mengisi apa di sini, pokoknya sesuai pemahaman kalian. Oke, selesai.